Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mulai tanggal 9 kemarin, ini kita sudah mengetahui teman-teman, yaitu untuk jadwal pengumuman seleksi P3K Guru tahap 2, termasuk juga untuk rangkaian-rangkaian kegiatannya itu sudah dirilis oleh Kemdikbud. Artinya dengan begitu kita sudah mengetahui ya ancang-ancang kapan kita melakukan pemilihan formasi. Yang mana untuk pemilihan formasi itu nanti dilakukan pada tanggal 15 sampai 19 November. Kemudian untuk cetak kartu ujian ini adalah tanggal 2 sampai 5 Desember. Nah, sobat semuanya, sebagai guru honorer tentunya kita harus siap siaga ya terhadap kemungkinan untuk pelaksanaan ujian ini, termasuk juga strategi untuk lulusnya. Pada video ini kita akan berbagi sebuah informasi dan juga tips terhadap teman-teman guru honorer, yaitu kira-kira langkah apa saja yang harus kita segera ambil setelah kita mengetahui jadwal P3K guru yang tahap 2. Tentunya semua ini berharap untuk nanti bisa lulus ya di ujian tahap 2. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Informasi tentang seleksi P3K Guru tahap 2 ini juga kita dapatkan dari Ibu Nunuk Suryani, teman-teman, yaitu Sekretaris Ditjen GTK, yang mana di sini disampaikan yaitu untuk pemilihan formasi ini mulai tanggal 15 sampai 19 dan di sini untuk rangkaian seleksi yang kita tidak boleh tinggalkan ya. Ini sudah tertera di sana. Nah, langkah pertama teman-teman setelah kita mengetahui dari jadwal timeline pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahap 2, di langkah pertama ini adalah ini teman-teman. Langkah pertama, teman-teman harus mengunduh atau mendownload timeline atau penjadwalan seleksi P3K Guru yang tahap 2 supaya nanti tidak ketinggalan ya. Nah, di sini kita bisa masuk yaitu ke guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, tentunya teman-teman bertanya, mengapa di sini kita harus mengunduhnya? Seberapa pentingkah? Seberapa esensialkah? Nah, di sini teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini kita bisa cari untuk pengumuman yang terkait tentang jadwal tahap 2. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk mengunduhnya teman-teman bisa klik di sini, unduh dokumen pengumuman ini. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk mengunduhnya teman-teman bisa klik pada bagian tanda panah ke bawah ini. Ini adalah unduh dan ini adalah cetak. Nah, teman-teman, mengapa kita harus mengunduh dan juga mencetak dari timeline jadwal ini? Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman. Nah, di sini misalkan saja, nah ini sama saja teman-teman. Untuk teman-teman guru honor sekolah negeri yang nggak lulus di tahap 1, teman-teman K2 yang nggak lulus di tahap 1, kemudian teman-teman guru swasta, guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG yang baru pertama kali untuk memilih formasi di tahap 2 ini, semua kedudukannya sama, yaitu harus mengunduh dan juga menghafal ya dari timeline ini. Dikarenakan untuk timeline atau penjadwalan, seleksi guru ASN P3K ini nanti sesuai jadwal beneran teman-teman. Misalkan saja seperti ini. Nah, ini teman-teman kita jangan sampai teledor ya, yaitu untuk pengumuman dan pemilihan formasi itu diberikan waktu sekian hari ini, mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19. Nah, untuk, penutupan itu biasanya tanggal 19 itu jam 12 malam, teman-teman. Jadi kita harus simak betul untuk pemilihan formasi itu tanggal 15 sampai 19. Nah, jadinya teman-teman kalau sesuai jadwal ini, nanti teman-teman semua lakukan sesuai jadwalnya ya, kalau bisa malah dilakukan di awal penjadwalan. Kalau misalkan pemilihan formasi tanggal 15 sampai tanggal 19, berarti teman-teman ini, harus memilih formasi pada tanggal itu. Dikarenakan apa teman-teman? Kalau misalkan teman-teman lupa atau kelewatan ya, tidak memilih formasi di sana, ini nanti teman-teman tidak akan ditetapkan sebagai peserta seleksi P3K Guru tahap 2 pada tanggal 2 Desember. Jadi supaya teman-teman bisa mengikuti ujian P3K Guru tahap 2, maka teman-teman harus memilih formasi tanggal 15 sampai 19 ini. Kemudian setelah teman-teman mencetak kartu ujian, mengetahui lokasi ujiannya di mana, tanggalnya di mana yang tertera pada kartu ujian, maka teman-teman ini mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 ini tanggal 6 sampai 10 Desember. Tentunya ini nanti akan dibagi ya teman-teman.
kita itu kebagian tanggal 6, 7, 8, atau 9, atau 10, itu tertera pada kartu, ujian kita. Kemudian untuk pengumumannya tanggal ini, kemudian bagi teman-teman yang tidak lolos ya di tahap 2, maka teman-teman catat untuk timeline-nya, pengajuan masa sanggah itu adalah tanggal 17 sampai 19 Desember. Kemudian untuk pengumuman yang pasca sanggah tanggal 30 Desember. Tentunya yang pengumuman di tanggal 16 ini masih belum final, teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan dari yang awalnya lulus ini menjadi tidak lulus, dan yang tidak lulus ini menjadi lulus. Dan timeline untuk akhirnya finalnya adalah pengumuman pasca sanggah 30 Desember 2021. Itu adalah yang pertama, teman-teman, yaitu kita mengunduh, mencetak dari timeline pengumuman jadwal seleksi yang tahap 2. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman. Untuk yang kedua, yang harus kita lakukan ini adalah kita tentunya ketika ingin, mengikuti seleksi PTK guru, ini kan harapannya lolos gitu ya. Nah, harapan lolos itu salah satu indikatornya ini adalah jika kita nilainya tertinggi, atau mungkin kita ya pokoknya nilai tertinggi ya, dikarenakan semua itu nanti akan dilakukan yaitu perankingan. Baik itu berdasarkan nilai ambang batas kategori 1, 2, maupun 3. Maka dari itu, kita perlu mengetahui peta persaingan yang ada pada formasi yang kita lamar. Nah, sejak sekarang ini, mumpung masih banyak waktu, ini teman-teman bisa melihat formasi yang sekiranya itu dapat apa ya, formasi yang dapat kita jadikan referensi lah, teman-teman. Nah, untuk melihatnya, ini kita masuk ke sscsnbkn.go.id. Berikutnya kalian, klik pada bagian ini, layanan informasi, kemudian teman-teman bisa unduh yaitu hasil seleksi PTKK Guru. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian setelah sampai sini, teman-teman bisa filter. Teman-teman itu tinggalnya di mana, di kabupaten mana, ya kan? Teman-teman bisa filter di sini, pilih, misalkan, di sini adalah di Jawa Timur. Kemudian saya itu berada pada, Kabupaten Ngawi, maka teman-teman pilih kabupaten teman-teman itu yang mana. Setelah teman-teman pilih kabupatennya mana, maka teman-teman bisa melihat untuk yang kosong atau yang belum terisi, atau mungkin yang peta persaingan di tahap 1 itu agak ringan. Nah, teman-teman bisa cek di sana. Nah, dari hasil ini teman-teman, teman-teman bisa mengecek ya, misalkan di sini untuk, yang sudah ada, tanda seperti ini. Nah, di sini ada YP1L, ini berarti sudah lulus, dan formasi yang ada di SD Kayoterjo ini berarti tidak akan muncul lagi di tahap 2. Kemudian di sini ada peserta kedua, ini pasti nanti di tahap 2 akan pindah sekolah mencari yang masih ada formasinya. Nah, dengan demikian ini teman-teman akan mengetahui kira-kira formasi yang masih ada yang mana. Nah, misalkan di sini di SDN Kendung, di sini ada formasi 1, kemudian di sini ada 1 peserta. Kemudian di sini ada tulisan TL berarti tidak lolos, dan pastinya ini nanti di tahap 2 akan muncul di pencarian, untuk, nantinya kita bisa pilih ya formasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman ini juga cek seperti ini. Ini adalah untuk, contoh yang tidak ada yang lolos, teman-teman, yaitu tidak ada guru induk dan juga tidak ada yang lolos. Nah, jadi nanti bisa kita jadikan referensi nilai mereka berapa, ini tentunya kita, harus bersiap-siap ya. Dan teman-teman juga yang, punya ijazah, mungkin TIK, banyak sekali yang formasi kosong, teman-teman, tidak terisi. Misalkan di sini SMPN Karangjati, SMP 2, nah ini ada 1 formasi nggak ada yang melamar sama sekali. Dan saya rasa setiap kabupaten kota itu banyak ya kejadian seperti ini. Yang mana untuk formasi TIK guru SMP ini tidak ada yang melamar. Bahkan ini ada 2 formasi ternyata nggak ada yang melamar. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman, teman-teman maksimalkan belajarnya. Di sini teman-teman tentunya dulu sudah mengetahui yaitu tentang, ini, yaitu guru belajar seri P3K. Kemdikbud memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk ikut belajar bersama dengan Kemdikbud. Nah, ini seri belajar guru mandiri P3K, yaitu Ayo Guru Belajar Kemdikbud.go.id seri P3K. Nah, di sini teman-teman bisa cek bersama terkait tentang catatan-catatan terdahulu, atau mungkin silahkan unduh, modul-modulnya yang ada pada,